Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arafi dan kelompok Akbar akan mempresentasikan tugas besar tentang solusi numerik model penyebaran pada penyakit hepatitis B di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode rungkut ORT 4, disusun oleh kelompok Arafi dan kelompok Akbar yang beranggotakan Muhammad Akbar Putra Intan dan saya sendiri Dwi Andrianto dan Arafi Dijaki Muaziz. Next. Lagi nggak nganu loh. Bang. Nggak ini dah. Nggak jalan Bang slide-nya. Udah apa baca asing masih nggak jalan. Kita nggak jalan. Ganti. Walah. Nah, sekarang jalan. Ulang lagi. Nih, mindah nggak? Coba. Mindah. Ulang pindah sekarang udah ke slide awal. Udah kan? Udah Bang. Udah aman. Pelan-pelan Cuk, Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arafi dan kelompok Akbar akan mempresentasikan tugas besar metode numerik tentang solusi numerik model penyebaran pada penyakit hepatitis B di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan metode rungkut ORT 4 yang disusun oleh kelompok Arafi dan kelompok Akbar yang beranggotakan Muhammad Akbar Putra Intan, saya sendiri Dwi Andrianto, dan Arafi Dijaki Muaziz. Pendahuluan, metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa, tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode numerik disebut juga sebagai alternatif dari metode analik yang merupakan metode penyelesaian persoalan matematika dengan rumus aljabar yang sudah baku atau lazim. Disebut demikian karena ada kalanya persoalan matematik sulit diselesaikan atau bahkan tidak dapat diselesaikan secara analik sehingga dapat dikatakan bahwa persoalan matematik disebut tidak mempunyai solusi analik. Next. Ya, penyakit hepatitis B adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B, VHB, yang dapat berkembang menjadi penyakit kronis sehingga terjadi pengerasan hati yang disebut dengan liver kronis dan dapat pula berkembang menjadi kanker hati yang disebut dengan kanker Penyakit hepatitis B merupakan salah satu penyakit menular yang memiliki tingkat penyebaran yang tinggi. Secara epidemiologi, penyakit ini tersebar di seluruh dunia dan diperkirakan sekitar 2 miliar orang terinfeksi virus hepatitis B. Yang kedua akan dilanjutkan oleh Arafi. Baik, terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dwi, yaitu apa itu modul matematik metode Runskuta. Metode Runskuta merupakan metode yang memberikan ketelitian hasil yang lebih besar dan tidak memerlukan turunan dari fungsi. Bentuk umum dari metode Runskuta seperti yaitu pada bawah ini, yaitu dengan theta adalah fungsi pertambahan yang merupakan kemiringan rata pada interval dan digunakan untuk mengekstrapolasi dari nilai Lamaksil dari nilai baru dari X1 plus 1 sepanjang interval H. Fungsi pertambahan akan tulis dalam bentuk umum pada persamaan di bawah ini, yaitu dengan A adalah konstanta dan K adalah persamaan. Persamaan tersebut bisa dilihat terdapat dari di bawah sini, yaitu pertambahan misalnya K1 dan K2 itu K2 merupakan pertambahan dari rumus dari K1 dan seterusnya sampai Kn tersebut. Lalu model matematik selanjutnya yaitu adalah model matematik metode Runskuta orde 4, yaitu metode numerik yang kami gunakan yang digunakan oleh jurnal yang kami review sebagai untuk menghitung
perhitungan dari infeksi dari hepatitis B. Yaitu metode Runskuta orde 4 mempunyai bentuk sebagaimana pada persamaan yang di bawah ini, yaitu X1 plus 1 sama dengan X1 plus 1 per 6 dalam kurung K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4 dalam tutup kurung H. Itu dengan K1-nya sama dengan F fungsi dari T1 X1 dan K2-nya merupakan fungsi dari T1 plus setengah H, lalu dengan di titik X1 plus setengah K1H. Dan K3-nya seterusnya ini hanya menambahkan dari rumus dari K sebelumnya. Yaitu metode Runskuta orde 4 ini mempunyai tingkat ketelitian solusi yang lebih tinggi dibandingkan metode Runskuta orde sebelumnya. Yaitu metode Runskuta orde 4 juga mudah diprogram, stabil dan kecil kesalahan pemotongan dan juga kecil kesalahan pembulatan. Selanjutnya yaitu solusi analitik. Solusi analitik akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Akbar. Silakan Akbar. Oh baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya yang mana itu solusi analitik. Pada problem ini solusi analitiknya tidak dapat diselesaikan dikarenakan masalah real yang kompleks dan non-linear. Lanjut. Nah, adapun solusi numeriknya bisa dilihat bahwasanya waktu interval atau jarak langkah yang digunakan adalah H sama dengan 0,01. Selanjutnya diberi S1-nya sama dengan S0 dan EI-nya sama dengan E0. Lanjut LI-nya sama dengan L0 dan VI-nya sama dengan V0. Sebagai nilai awal sehingga diperoleh hasil solusi numerik model penyakit hepatitis B menggunakan metode Runskuta orde 4 sebagaimana pada persamaan 4.5 sampai 4.8. Nah, adapun persamaan yang digunakan tersebut didapatkanlah hasil yang mana K1-nya itu hasilnya bernilai min 497,629 dan seterusnya. Dan L1-nya atau I1-nya sama dengan 0,166. Lanjut. Dan adapun nilai seterusnya seperti M1, N2, dan K3, L2, M2, dan N2 telah didapatkan hasilnya sesuai dengan persamaan yang telah ditetapkan pada metode Runskuta yang mana persamaan 4.5 sampai 4.8. Dilanjutkan. Nah, bisa dilihat ini adalah hasil dari perhitungan metode numerik dari metode Runskuta yang mana didapatkan hasil seperti yang telah saya sampaikan tadi, seperti M2, M3, K4, L2, I4, M4, N4, dan S1 dan seterusnya sampai E1 dan E selanjutnya. Next. Nah, bisa dilihat bahwasanya jadi dari persamaan tersebut yang telah didapatkan hasil serta nilai dari setiap komponen yang telah dicari, yang mana waktu T sama dengan 0,01 bulan diperoleh S-nya sama dengan 82.1945 dan E-nya sama dengan 0 serta I-nya sama dengan 503 dan V-nya yaitu 3.422. Selanjutnya dilakukan hal yang sama untuk iterasi selanjutnya dengan SI, EI, dan LI, dan VI, serta di mana I-nya sama dengan 1, 2, dan 3, dan seterusnya sebagai nilai awal. Serta hasil dari iterasi solusi numerik model penyakit hepatitis B menggunakan metode Runskuta orde 4 hingga T sama dengan 50 bulan. Untuk laju setiap kelas akan ditunjukkan ke dalam plot grafik, serta hasil iterasi untuk laju populasi rentan S akan ditunjukkan pada plot grafik seperti pada gambar 4.1. Lanjut. Nah, bisa dilihat bahwasanya pada pembahasan tersebut didapatkanlah hasil iterasi yang ditunjukkan baik pada plot grafik dan pada gambar dan tabel.
yang mana grafik tersebut bisa dilihatkan bahwasanya eh, hasil perhitungan eksponensial dari metode Runskuta ini mulai dari interval 10 sampai 50 itu terjadi penurunan, yang mana penurunan itu agak sedikit drastis, dan ketika di interval 20 dia udah mulai kayak mendekati garis nol dan seterusnya. Dan kita lihat bahwasanya grafik tersebut yang dijelaskan untuk laju kelas individu tervaksinasi dan ke laju kelas individu terinfeksi itu sama. Hanya saja perbedaan itu adalah angka dari nilai yang telah didapatkan. Dan bisa kita lihat pada tabel 4.3 itu ada hasil iterasinya, yang mana hasil iterasinya itu mulai dari 0 sampai 5.000 itu bisa dilihat bahwasanya ada sedikit perubahan datanya mulai dari S, I, dan V, sedangkan E-nya sama dengan 0. Lanjut. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai hasil yang telah diperoleh, baik itu dari metode analitiknya berupa Runskuta, yang mana yang telah didapatkan hasil-hasilnya berupa input-input bagian dari nilai, dapat dilihat bahwa besarnya laju kelas individu rentan atau S mengalami penurunan secara perlahan dikarenakan kelas individu tervaksin kembali ke populasi individu rentan. Besarnya nilai laju kelas S pada iterasi ke 5.000 atau pada saat T sama dengan 50 adalah dengan nilai berapa nih? 77,8214 jiwa. 70 juta 778 juta 214 jiwa untuk laju kelas individu terekspos E yang mengalami kenaikan dikarenakan banyaknya kelas individu serta rentan yang berpindah menjadi kelas individu terekspos. Besarnya nilai individu terekspos tersebut pada iterasi ke 5.000 atau pada saat T sama dengan 50 adalah sekitar 0 jiwa. Dan untuk laju kelas individu terinfeksi atau I mengalami penurunan dikarenakan banyaknya populasi terinfeksi yang pindah ke populasi individu tervaksin dan mengalami kematian. Besarnya nilai kelas individu terinfeksi I pada iterasi ke 5.000 atau pada saat T sama dengan 50 adalah 1 jiwa. Serta untuk laju kelas individu tervaksin yang mengalami penurunan dikarenakan adanya individu yang mati dan pindah atau kembali ke kelas individu rentan. Besarnya nilai kelas individu tervaksin pada iterasi ke 5.000 atau pada saat T sama dengan 50 adalah 6 jiwa. Disimpulkan bahwa besarnya laju nilai seluruh kelas pada saat T sama dengan 50 mengalami penurunan dikarenakan berpindahnya kelas lain dan adanya individu yang mati. Next. Nah, adapun kesimpulan dari proyek tugas besar dengan bertemakan dengan itu penyakit hepatitis B dengan menggunakan metode numerik Runskuta orde 4. Ya, adapun ditarik kesimpulan bahwasanya yang pertama hasil dari iterasi ke-1 model solusi numerik penyakit hepatitis B menggunakan metode Runskuta orde 4 dengan interval H sama dengan 0,01 didapatkan S1-nya sama dengan 42.1945,0209 dan E1-nya sama dengan 0,001663570289 serta I1-nya yaitu 503,1545 dan seterusnya, serta V1-nya yaitu 3422,005214 dan iterasi selanjutnya digunakan perangkat lunak seperti Maple. Dan adapun kesimpulan yang keduanya yaitu besarnya laju populasi yang ada pada model penyakit hepatitis B menggunakan metode Runskuta orde 4 untuk 50 bulan ke depan berdasarkan data pada tahun 2015 diperoleh laju populasi individu rentan adalah 77 juta
7.078.214 jiwa, serta laju populasi individu terekspos adalah 0. Laju populasi individu terinfeksi adalah 1 dan laju populasi individu tervaksin adalah 6. Mungkin sekian, dilanjutkan. Mungkin dari itu saja. Terima kasih dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.